Tiga pakar hak asasi manusia di PBB, hari ini menyatakan keprihatinan serius tentang situasi hak asasi manusia tentang kekerasan dan pembunuhan yang merupakan pelanggaran HAM berat di dalam hukum adat dan hukum internasional yang semakin memburuk di Provinsi Papua Barat. Kami melihat dan mendata beberapa pelanggaran kemanusiaan yang berat yang mengejutkan kami terhadap masyarakat adat asli Papua, di antaranya penangkapan dan pemaksaan aparat militer terhadap demokrasi hak berkumpul dan bersuara di berbagai forum, termasuk penculikan terorganisir, penghilangan orang dengan nyawa yang tak beradab, penyiksaan serta pemindahan massal orang Papua secara masif oleh militer TNI Polri. Tiga orang pakar hak asasi manusia di antaranya, 1. Morris Titbalbins, sebagai pelapor khusus tentang eksekusi di luar hukum. 2. Francisco Chalitzai, sebagai pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat, sumir atau sewenang-wenang. Dan ketiga, Cecilia Jimenez Damari, pakar atau ahli yang bekerja sebagai pelapor khusus tentang hak asasi manusia pengungsi internal di PBB. Para ahli ini menyerukan agar akses kemanusiaan yang mendesak di wilayah Papua harus dituntaskan segera di dalam pertemuan Dewan HAM PBB, dan para ahli ini pun mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran berat di dalam masyarakat adat di Provinsi Papua. Pada bulan April dan November tahun 2021 sampai 2022, kami telah menerima laporan resmi yang menunjukkan beberapa kasus pembunuhan di luar hukum atas kekerasan dan kekejaman militer di Papua terhadap rakyat sipil dengan menghilangkan nyawa masyarakat adat termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa nyawa di luar kebijakan negara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta pemindahan paksa setidaknya 100 lebih penduduk asli Papua oleh pasukan keamanan, kata para ahli dalam jurnal laporan. Pelanggaran HAM berat di PBB, New York akhir tahun 2022. Mereka mengatakan perkiraan jumlah pengungsi secara keseluruhan, sejak eskalasi kekerasan pada Desember 2018, berkisar antara 60.000 hingga 100.000 orang. Ini data kami di tahun 2018. Sedangkan data kami untuk tahun 2019 sampai tahun 2022 akan kami laporkan secara detail dan real time. Khusus tahun 2023 adalah operasi militer di Kabupaten Duga Provinsi Papua yang hampir seluruh warga adat di kampungnya mengungsi ke dalam wilayah Kota Wamena dan sebagian Jayapura Provinsi Papua. Mayoritas pengungsi di wilayah Enduga Provinsi Papua Barat, banyak umat manusia yang belum kembali ke rumah mereka masing-masing karena kehadiran pasukan keamanan yang berlebihan dan sistematis dan masif. Selanjutnya, yang sedang berlangsung di daerah konflik, kata para ahli, beberapa pengungsi banyak yang berlarian dan tinggal di tempat penampungan sementara atau tinggal bersama keluarga mereka di dusun lain di luar wilayah operasi militer di Papua. Ribuan penduduk desa yang terlantar telah melarikan diri ke hutan di mana mereka dihadapkan pada iklim yang keras di dataran tinggi tanpa akses makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan dan mengalami kelaparan. Selain pengiriman bantuan melalui Edward Hope atau Lembaga Bantuan Kemanusiaan, termasuk Palang Merah, memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali bias sampai ke wilayah di mana pengungsi berada, kata mereka. Kami juga sangat terganggu dengan laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang, tambah para ahli. Dalam beberapa kejadian, para pekerja gereja atau pelayan gereja dihalang-halangi aparat keamanan untuk mengunjungi desa-desa tempat para pengungsi mengungsi berada. Semua akses ditutup aparat dengan informasi dan kebijakan komando, lanjut para ahli. Kami meminta pemerintah Indonesia harus membuka akses jurnalis dan media internasional untuk kemanusiaan yang tidak terbatas, dan ini harus segera diberikan ke semua wilayah di mana orang asli Papua saat ini berada setelah menjadi pengungsi internal. Solusi yang berlarut dalam kegelapan demokrasi di Papua yang sangat lama, harus segera dicari solusi khususnya di Kabupaten Duga Papua. Para ahli hak asasi di PBB juga mengatakan bahwa situasi keamanan di dataran tinggi Papua memburuk drastis sejak pembunuhan TNI, yaitu seorang perwira tinggi militer oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Papua Barat pada tanggal 26 April tahun 2021. Para ahli menunjuk pada penembakan dua anak berusia 2 dan 6 tahun pada tanggal 26 Oktober ketika peluru menembus rumah masing-masing selama baku tembak.
Anak berusia 2 tahun itu kemudian meninggal. Tindakan mendesak dari PBB adalah memastikan upaya solusi dengan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pelanggaran hak warga sipil yang ada di wilayah Papua. Kata para ahli, seraya menambahkan pemantau independen dan jurnalis harus diberi akses ke wilayah tersebut. Langkah-langkah harus mencakup memastikan semua dugaan pelanggaran menerima penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan tidak memihak. Investigasi harus ditujukan untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab, termasuk pejabat atasan jika relevan, dibawa ke pengadilan. Pelajaran penting harus dipelajari untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Para ahli kembali menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintah dan mereka mengakui pemerintah telah mengirimkan balasan atas surat dakwaan Al. IDN bulan November tahun 2020.